Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Bimantoro dari kelas SI 4302 dari Telkom University. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai studi kasus mata kuliah integrasi aplikasi enterprise dengan subtema yaitu penugasan aplikasi Pentaho dalam menyelesaikan objektif seperti pada digambar. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu objektifnya, di mana objektif utama dari studi kasus ini adalah mengapa diperlukan solusi integrasi level data pada kasus kemahasiswaan Universitas Telkom agar dapat memecahkan masalah utamanya dalam menyediakan dashboard pemantauan selama COVID-19. Nah, di sini ada 4 sub objektif lainnya, yaitu statistik kesehatan mahasiswa selama pandemi, permasalahan registrasi di tiap fakultas selama pandemi, statistik TA yang terlambat selama masa pandemi, dan statistik keaktifan mahasiswa tertinggi. Nah, pada studi kasus ini sumber data itu ada 3, ada dari SQL, ada SLS, dan ada dari CSV. Tabelnya pun ada 7, kita bisa lewat. Ada yang pertama tabel mahasiswa, kemudian tabel penerima beasiswa, tabel TAK, tabel data lomba, tabel telat lulus, tabel tunggakan, dan tabel pantauan COVID. Nah, setiap dari tabel ini memiliki atribut yang berbeda-beda, yang sama dari setiap tabel memiliki atribut berupa NIM. Nah, di sini kita bisa lihat asumsinya bahwa data tersebut tuh berada pada divisi yang berbeda. Jadi, setiap data terintegrasi. Nah, disinilah letak kesalahan yang ada, di mana seharusnya apabila data itu bisa dikorelasikan atau dihubungkan, kita harusnya bisa melakukan integrasi data yang ada. Nah, di sini kan semuanya ada NIM yang sama ya dari setiap data. Nah, seharusnya ini bisa digabungkan supaya mempermudah dalam melakukan pemantauan data secara real time. Nah, di sini tujuan dari Pentaho-nya sebut, saya akan menyatukan data ini menjadi satu tabel, karena di sini kan NIM-nya sama, hanya ada perbedaan atribut lain saja. Nah, mungkin untuk jawabannya saya ulangi lagi, yaitu kenapa diperlukan integrasi, karena yang pertama kita untuk memangkas waktu, kemudian memangkas biaya juga dalam melakukan transformasi data, sehingga nanti kalau misalkan datanya sudah terhubung dan ingin mendapati suatu keputusan dalam masalah, itu akan lebih mudah bila datanya sudah terhubung. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin saya akan langsung masuk ke Pentaho-nya. Di sini, seperti yang teman-teman lihat, saya melakukan input data dulu dari beberapa tabel tadi. Di sini ada mahasiswa, beasiswa, dan lain-lain. Nah, di sini setiap logo menunjukkan tipe datanya ya. Apabila seperti ini, maka dia berasal dari SQL. Apabila ada warna hijau dan X seperti ini, dia dari SLS, dan apabila bentuknya teks seperti ini, dia dari CSV. Jadi setiap data saya lakukan import dulu dari source yang berbeda-beda di Pentaho. Nah, selanjutnya setelah kita import, kita akan melakukan sort dulu terlebih dahulu. Karena kan kalau mau gabungin data supaya mudah, kita bisa lakuin sort dulu. Datanya kita urutkan dulu dari menggunakan NIM. Nah, di sini bisa kita lihat, salah satu saya coba contohkan. Di sini ada field name NIM ya. Dengan metode ascending ini kita sortkan dari yang paling atas ke paling bawah, kita urutkan datanya. Untuk setiap tabel yang lain pun kita lakukan hal yang sama. Nah, oke, selanjutnya saya jelaskan dulu nih kenapa di sini ada 2 hal ya. Ada TB lomba dan TB lomba 2. Kenapa? Karena TB lomba itu ada data yang duplikasi. Jadi di salah satu tabel tuh misal NIM-nya sama tapi lombanya berbeda. Kan asumsinya mungkin seorang yang sama ikut lomba, tapi dalam satu data itu jadi masalah. Nah, di sini saya bikin 2 tabel dulu supaya bisa menghubungkan 2 tabelnya. Nah, tapi untuk tabel yang lainnya, karena dia sudah tidak ada masalah, kita bisa lihat di sini, kita tinggal lakukan multi-way merge join, di mana dengan key-nya itu NIM. Ini ada beberapa tabel yang nanti bakal terhubung. Nah, tapi untuk di kasus ini, kita merge join dulu antara 2 tabel ini, karena supaya datanya tidak duplikasi ya. Kita merge join dulu, setelah itu kita lakukan select value. Nah, select value-nya saya cuma cukup ambil atribut NIM, nama lomba, dan lomba 1. Setelah ini keduanya digabungkan, kita gabungkan lagi antara tabel yang di bawah yang sudah kita lakukan antara 2 lomba ini dengan tabel dari hasil penggabungan 5 tabel sebelumnya. Bukan dengan merge join. Nah, ini sama aja key-nya pakai NIM ya. Nah, selanjutnya setelah kita gabungkan, kita bisa select value, di mana value-value apa saja yang bakal kita masukin. Kan masih banyak, tapi saya kayak pilih dulu terus saya ganti namanya, kayak nama, tabel sebelumnya kan nama, jadi nama kecil, terus NIM kecil, dan lain-lain, hingga nama lomba kita ganti lomba 1, lomba 2. Itu untuk melakukan selection-nya. Nah,
Terus apabila kita sudah melakukan selection, kan ini masih dalam metahonya, kita perlu melakukan export data ke dalam SQL, karena kan SQL itu nanti kita gunakan buat mengambil data ya, buat dashboard yang kita akan buat di web kita. Nah di sini ada namanya table output. Nah di sini kita bisa lihat bahwa kita namain stepnya apa, connection-nya. Ini connection tuh posisi dari database-nya di mana, terus target table atau tabel yang kita mau isi apa, itu ada di localhost dari PHP admin yang kita bisa cek nanti. Nah di sini saya tidak akan nge-run 2 kali karena saya sudah run sebelumnya. Nanti kalau saya run bakal ada duplikasi data lagi database-nya. Jadi kita langsung saja masuk ke localhost setelah ini. Nah, pada intinya yang harus dilakukan adalah saya lakukan sorting, saya lakukan merge, dan saya mengeluarkan output pada tabel SQL. Nah, apabila telah dilakukan output ini di run, maka di localhost itu akan muncul data-data yang ada. Saya coba lihat di sini. Nah, ini kan muncul ya, tadi kosong kan. Setelah di run bakal ada masuk datanya. Kayak nama, NIM, misal, dan tanggal lahir, semuanya akan masuk pada tabel mahasiswa. Nah, kalau udah masuk ke database, berarti kan sudah mudah ya. Tinggal kita bikin webnya aja, kita nge-get data dari sini gitu. Nah, untuk pembuatan webnya, saya menggunakan beberapa framework. Dimulai dari frameworknya dulu, dari project yaitu Laravel. Laravel saya pakai versi 8. Untuk penginstalnya mungkin tidak usah jelaskan lagi karena kita sudah pernah bahas sebelumnya. Ini bisa dibaca di dokumentasi aja, ada caranya bagaimana menginstal Laravel. Nah, selanjutnya untuk membuat visualisasi grafiknya, saya menggunakan framework dari Google, yaitu Google Chart. Base-nya tuh sama kayak framework lain, yaitu JS. Di sini saya menggunakan PyChart dan ada juga bar chart. Nah, untuk metodenya sebenarnya sudah disediakan sama Google Chart ini, tinggal kita copy script-nya, terus kita nanti ganti datanya. Untuk lebih detailnya nanti saya coba lihatkan di codingan saya. Untuk bar chart pun sama sebetulnya. Nah, selain itu karena tugas ini temanya dashboard, saya tidak memulai dari awal. Jadi saya pakai sebuah template Bootstrap 5 dan ini free resource, jadi bisa semua orang pakai. Kita bisa lihat di sini free Bootstrap. Nah, ini jadi ntar saya pakai untuk layouting dari dashboardnya, pakai layouting dari Bootstrap 5 ini. Nah, mungkin selanjutnya saya akan membahas mengenai codingannya. Untuk codingannya di sini adalah project Laravel seperti kita bisa lihat. Nah, untuk konsepnya saya pakai konsep MVC seperti biasa, ada model, view, dan controller. Nah, untuk model sendiri dia fungsinya buat nge-get data dari database. Nah, jadi kan di sini saya namanya model mahasiswa. Kalau di Laravel itu kan tadi mahasiswa ada S-nya. Kalau misalkan kita bikin model mahasiswa, dia udah otomatis terhubung terhadap database dengan table yang namanya sama, itu mahasiswa. Nah, setelah itu saya gunakan controller. Controller ini kita panggil lagi modelnya. Nah, di sini ada beberapa query seperti where, count, dan lain. Itu kita bisa pakai, itu adalah query builder dari Laravel, asalkan modelnya sudah ada. Nah, di sini saya coba dulu ada beberapa sintaks yang saya gunakan, yaitu adalah where. Where itu untuk mengambil data sesuai kondisi. Misalnya ini where name like 160 %. Jadi kita cari data-data yang name-nya itu depannya 60, belakangnya bebas. Nah, itu kita bisa filtrasi sebagai itu. Dan untuk count ini fungsinya buat menghitung ada berapa row sih dalam database-nya itu yang sesuai dengan kondisi yang kita tentukan. Nah, selanjutnya selain dari fungsi count juga, saya ada fungsi sum, yaitu ada fungsi, ada fungsi lain juga, ada fungsi or where. Or where itu jadi kalau kita mau pakai lebih dari satu kondisi, saya pengen mahasiswa yang semesternya itu semester 11 atau semester 12, jadi kan ada 2 kondisi, itu bisa pakai or where. Nah, yang tadi saya bilang sebelumnya ada sum. Kalau sum itu kan tadi kalau count hanya menghitung jumlah baris ya. Nah, kalau sum ini dia menjumlahkan data-data yang ada, karena TAK kan tadi kita lihat kalau TAK itu datanya data angka ya, jadi bisa kita jumlahin. Itu untuk sum. Jadi itu beberapa hal dari query builder di Laravel. Ada juga all. Kalau all ya untuk mengambil semua data, itu untuk all. Nah, di sini saya coba contohkan satu kasus, yaitu kasus di public index 1 ya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau saya nge-count dulu jumlah mahasiswanya berapa, terus jumlah masalahnya berapa. Kita cari jumlah aman, ada jumlah PHK, berapa PHK orang tua, ada jumlah COVID, ortu, dan telat. Nah, di sini konsepnya saya mengirim variabel atau kalau di Laravel dalam bentuk objek untuk nanti datanya kita rubah-rubah. Kan tadi saya sudah bilang kalau di G-Chart itu sudah ada scriptnya, tinggal kita rubah angkanya, atau kalau mau customisasi tinggal ganti warna dan lain. Jadi sangat dipermudah, layaknya Bootstrap saja. Nah, di sini kan saya ada jumlah PHK dan ada variabel, saya compact ke dashboard 2 strip 1. Nah,
Nanti data-data ini kita bisa panggil di view. Coba saya buka dashboard 2_1 ya di view-nya. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, ini saya maksud ada script kan. Sini saya panggil dulu variabel yang telah saya kirim itu jumlah PAK. Tapi di sini ada sintaks JSON encode. Kenapa? Karena dalam chart itu JavaScript itu hanya bisa membaca data dalam bentuk JSON, sementara yang kita kirim adalah variabel dalam bentuk objek. Jadi kita encoding dulu supaya formatnya sesuai tadi bilang tadi ya, kan ada PAK, ortu, COVID, sama telat. Nah, di sini bisa terlihat, kita tinggal masukin aja labelnya, saya ganti jadi orang tua meninggal, ini jumlahnya berapa, ini warnanya, ini bisa dikustomisasi sesuai dengan keinginan kita. Nah, jadi untuk halnya seperti itu. Dan variabel-variabel lain pun kita bisa panggil, kayak misalkan jumlah total tadi, kita bisa panggil segala macam. Intinya dari model itu adalah untuk menghubungkan ke database jadi sebuah model. Dari controller kita get data yang kita butuhkan, dan di dashboard kita tampilkan menggunakan framework dari G-Chart. Kurang lebih untuk algoritmanya seperti itu. Untuk detailnya mungkin nggak akan saya bahas lebih lanjut. Nah, selanjutnya saya coba untuk demonstrasi aplikasi lebih dahulu, yaitu pada tugas Metaho IAE. Nah, ini kondisi kalau udah login ya, saya coba logout dulu. Nah, di sini kenapa saya bikin login? Karena saya berpikir kalau dashboard penting, masa nggak login dulu? Jadi saya bikin login dulu menggunakan akun yang telah saya buat. Saya masukkan akun terlebih dahulu ya. Saya coba login. Nah, di sini akan terlihat kan data-datanya. Jadi total mahasiswanya ada berapa, mahasiswa sakit berapa, mahasiswa sehat berapa. Ini untuk tabel kesehatan, untuk dashboard kesehatan. Nah, di sini saya bagi beberapa dashboard ya, ada kesehatan, masa registrasi, tempat lulusan, keaktifan. Ini saya buat sesuai dengan objektif yang telah ditentukan. Sini juga ada grafiknya sesuai yang dipanggil nih. Jadi kalau untuk hijau apa, merah berapa, dan orange berapa, ini datanya diambil dari yang tadi. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ternyata jumlah mahasiswa sakit itu hampir setengahnya dari jumlah mahasiswa sehat. Dan ternyata untuk orang yang berada di zona hijau itu sedikit, cuma 29%. Sisanya berada di zona-zona yang berbahaya. Itu untuk dari penyebaran COVID yang pertama. Nah, selanjutnya untuk masalah registrasi, sini bisa kita lihat bahwa di sini saya filternya itu dari berdasarkan fakultas juga. Di mana kalau data awal itu ada di list fakultas, kan tadi sesuai ya 100 mahasiswa. Ternyata ditemukan 30 yang bermasalah dan 70 yang bermasalah. Nah, di sini kita bisa melakukan filter, di mana saya pengen tahu kalau ditanya ada berapa. Saya coba submit. Nah, di sini 7, ternyata bermasalah 5 orang. Dan tidak bermasalah 2 orang. Ini kita bisa lihat sih nilai-nilainya. Dan fakultas lain, saya coba demokan satu persatu supaya terlihat. Ini rekayasa industri, kemudian ini informatika, ini ekonomi dan bisnis, kemudian ada komunikasi dan bisnis, dan yang terakhir adalah kreatif, dan yang paling terakhir banget adalah ilmu terapan. Nah, setiap data sesuai sudah ke filter dari fakultasnya masing-masing. Oh iya, untuk logiknya itu kan dari studi kasus tidak dijelaskan ya, ini berasal dari fakultas mana, tapi saya berinisiatif kalau misalkan dari pola NIM itu kita bisa lihat nih, NIM itu kan yang membedakan itu adalah angka ketiganya ya. Misal 160 saya anggap orang dengan NIM depannya 160 dia berada dalam satu fakultas yang sama. Tapi kalau sudah berbeda kayak 161 berarti dia dari fakultas yang berbeda. Jadi saya untuk algoritma saya nggak filter 3 angka utama pertama buat ngecek apakah dia berasal dari fakultas atau enggak. Nah, di sini saya bagi jadi 7 fakultas sesuai dengan fakultasnya Telkom. Itu untuk kenapa bisa ada fakultas yang berbeda gitu. Terus selanjutnya adalah terlambat lulus. Nah, terlambat lulus ini kita bisa lihat bahwa telah lulusnya ada 24 orang dengan lulus namanya 76 orang. Nah, di sini saya juga pakai logiknya untuk yang telah lulus itu berarti orang yang lebih dari 8 semester. Kan wajarnya di Telkom itu kalau S1 8 semester ya atau 4 tahun. Nah, di sini saya ngeceknya lagi terus ini kenapa ada angkatan 16, 19, 17. Nah, di sini saya pakai atribut berupa tanggal lahir. Jadi sebenarnya ini agak kurang valid, cuman karena tidak ada data lain, ini yang paling message menurut saya. Karena saya menganggap apabila orang lahir di tahun 98 berarti angkatannya 2015, apabila di tahun 99 berarti 16, dan apabila tahun 2000 itu 17. Ini saya sudah filter di codingan. Jadi saya menggunakan tahun lahir dari seseorang supaya melihat oh dia angkatan sekian. Dan didapati bahwa data yang paling banyak telah lulus itu adalah angkatan 2016 dengan jumlah 10 orang. Nah, selanjutnya di keaktifan mahasiswa. Nah, kalau di sini saya melihat keaktifan mahasiswa dari jumlah TK yang ada. Di mana ini jumlah TK-nya adalah 8.472.
Untuk grafiknya mungkin agak loading ya, jadi tidak keluar dulu karena ada hal yang. Tapi pada intinya saya juga di sini jumlah TK-nya saya cek dari controller, di mana bisa kita lihat bahwa saya di sini nih. Saya melihat nilai TK-nya berapa, dan kita bisa tampilkan di atribut yang sebelumnya. Mungkin di sini ada kesalahan tulisan atribut atau gimana, saya agak juga. Cuma yang jelas untuk projectnya seperti itu. Jadi kita bisa melihat kesehatan, masa kecil, tambah bagus, dan keaktifan mahasiswa. Itu untuk dashboard telah saya buat. Mungkin untuk video kali ini sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih sebelumnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.